Seorang gadis menampar seorang buruh dan berkata bahwa dia akan menerima uangnya. Buruh itu menjawab, "Nyonya, kapan saya akan dibayar? Sudah begitu lama dan sejak bulan lalu pekerjaan berhenti." Lalu dia berkata kepada pria itu, "Tuan, tolong beri saya uang saya. Di rumah hanya saya yang bekerja. Bagaimana saya memberi makan keluarga saya?" Pria itu marah berkata, "Kenapa kamu banyak berdebat?" dan mendorongnya. Maria segera menghentikannya dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu memukulnya? Apa kesalahannya?" Buruh itu sambil menangis berkata, "Nyonya, lihat, pria ini dan wanita ini tidak membayar saya. Pekerjaan berhenti sejak bulan lalu dan mereka tidak mengizinkan saya bekerja di tempat lain. Saya orang miskin, bagaimana saya memberi makan istri dan anak-anak saya?" Pria itu berkata, "Ya, kami tidak akan membayarmu. Lakukan apa yang kamu mau." Maria bertanya, "Baik, apartemen pemerintah yang harus dibangun di sini. Apakah kalian yang bertanggung jawab?" Gadis itu berkata, "Ya, kami yang mendapat penugasan." Maria berkata, "Tidak terlihat adanya pekerjaan di sini dan kalian bahkan memukul buruh itu. Sudah berapa lama kalian memegang tanggung jawab ini?" Gadis itu berkata, "2 tahun." Maria berkata, "Di sini tidak ada yang dikerjakan dan kalian bahkan tidak membayar buruh itu. Di mana uang yang diberikan pemerintah? Mobil ini, gaya hidup ini, sepertinya semua dihabiskan untuk itu." Pria itu berkata, "Ya, mobil ini dari uang itu dan rumah yang kamu lihat juga dibangun dengan uang pemerintah." Maria berkata, "Jika kalian sudah menghabiskan jutaan untuk semua ini, setidaknya berikan kepada buruh ini apa yang menjadi haknya. Berkuasalah di rumah kalian, bukan di proyek pemerintah. Dan terima kasih karena sudah mengakui bahwa kalian membangun rumah di tanah pemerintah." Lalu dia berkata, "Setelah semua ini kalian masih di sini seolah tidak takut pada siapapun. Seolah tidak akan ada penyelidikan. Apa yang akan kalian lakukan ketika harus menyerahkan laporan?" Gadis itu menjawab, "Meskipun seorang pejabat tinggi datang, apa yang bisa dia lakukan? Uang bekerja di mana-mana." Pria itu berkata, "Ya, kami akan memberi 2 atau 3 lak dan semuanya selesai." Maria berkata, "Wah, orang-orang yang jujur benar-benar sudah dipilih. Tidak bekerja dan menghabiskan uang untuk kemewahan. Dan kalian pikir semua pejabat akan seperti kalian, korup, menerima suap, sementara kalian membangun rumah untuk seluruh keluarga kalian. Orang-orang menyalahkan pemerintah, padahal sebenarnya orang-orang seperti kalianlah yang tidak mau bekerja, hanya mau mencuri uang." Gadis itu marah dan berkata, "Siapa kamu untuk menanyakan semua ini? Bodoh." Maria berkata, "Bodoh tidak apa-apa, tapi katakan, apakah kamu tahu nama SDM baru di sini?" Pria itu berkata, "Kenapa? Kamu akan melaporkan kami?" Maria berkata, "Tidak, saya hanya bertanya. Lagi pula, apa gunanya melapor? Kalian punya begitu banyak uang, bahkan bisa menyuap pejabat. Saya hanya bertanya namanya saja." Gadis itu berkata, "Ya, seseorang bernama Javiria." Maria berkata, "Ya, itu saya ada di depan kalian." Gadis itu ketakutan dan berkata, Anda SDM?" Pria itu langsung berkata, "Maaf Nyonya, kami hanya mencoba menakutinya. Dia tidak bekerja dengan baik." Maria berkata, "Syukurlah saya datang hari ini. Kalian sendiri menunjukkan wajah asli kalian. Saya datang untuk melihat sejauh mana progresnya. Dan jelas dalam 2 tahun kalian tidak meletakkan satu batu pun. Saya sudah mendengar bahwa kalian tidak bekerja. Hari ini saya konfirmasi sendiri. Kalian menipu pemerintah." Lalu berkata, "Rumah yang dibangun di tanah pemerintah ini besok tidak akan ada lagi." Pria itu gugup berkata, "Nyonya, ini bukan rumah, ini rumah keamanan. Dan jangan khawatir, dalam 6 bulan kami akan membangun perumahan." Maria berkata, "Pekerjaan yang tidak kalian lakukan dalam 2 tahun akan dimulai besok. Uang buruh ini akan saya berikan sendiri, tetapi 60 crore yang diberikan pemerintah kalian akan mengembalikannya. Dan upaya menyuap SDM, kalian tahu hukumannya. Permintaan maaf kalian tidak berguna lagi. Dan kalian akan datang ke kantor saya untuk membatalkan semua dokumen." Setelah mengatakan ini dia pergi. Buruh itu berkata, "Siapapun yang mencuri hak orang miskin tidak akan pernah bahagia." Moral, kekuasaan yang kamu salahgunakan adalah kekuasaan yang suatu hari akan mempermalukanmu. Jangan lupa like dan bagikan videonya, komentari pendapat berhargamu. Dan untuk memotivasi sutradara silakan berlangganan saluran.